Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 14 Juni 2024, saya Pendeta Jenny hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami pada saat ini. Bersyukur untuk penyertaan dan pemulihan yang Kau kerjakan sepanjang peristirahatan kami. Dan mengawali hari yang baru ini, kami mau mengawalinya bersama Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dapat mempraktekannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 130 ayat 7a, demikian bunyinya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Untuk merenungkan firman ini, kita dibantu dengan pertanyaan sebagai berikut. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Kita berharap kepada Tuhan sebab pada Dia ada kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang suka menunggu. Namun hidup ini penuh dengan penantian. Menunggu surat, menunggu kelahiran seorang anak, menunggu lampu lalu lintas, menunggu hasil medis, dan seterusnya. Mazmur 130 adalah mazmur tentang penantian. Pemazmur berseru kepada Tuhan dari rasa sakit dan kesusahan yang mendalam. Dan dalam penderitaannya, ia menantikan Tuhan. Ia memanjatkan doanya dan berseru memohon belas kasihan Tuhan. Dan sekarang ia sedang menantikan jawaban Tuhan. Namun fokusnya bukanlah menanti untuk melewati rasa sakit saja, tetapi pemazmur menantikan Tuhan dalam pengharapan. Artinya meskipun ia menderita dan seolah-olah menghadapi jalan buntu, ia tidak berputus asa, ia tetap menantikan pertolongan Tuhan dalam pengharapan. Pemazmur menantikan Tuhan dalam pengharapan karena ia tidak mendasari pengharapannya kepada keadaan. Ia tidak mendasari pengharapannya pada perasaannya sendiri dan juga tidak mendasari pengharapannya kepada orang lain. Tetapi ia mendasari pengharapannya hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka penting bagi kita untuk tetap percaya pada janji Tuhan dalam Alkitab, klaim janji-janji Allah di dalam Kristus, dan doakan kembali firman Allah yang sudah kita terima. Ketika kita mendasari pengharapan kepada Tuhan dan firman-Nya, kita tidak menjadi putus asa meskipun jalan di depan kita seolah-olah buntu. Mengapa kita harus menaruh harapan kepada Tuhan? Kita harus menaruh harapan kepada Tuhan karena pada Dia ada kasih setia, yaitu kasih yang tidak pernah gagal. Dikatakan tidak pernah gagal karena kasih setia Allah dibangun atas dasar perjanjian yang kokoh antara Allah dengan manusia. Perjanjian yang dilakukan Allah kepada manusia tidak akan pernah gagal karena Allah adalah setia. Ia tidak hanya berlimpah di dalam kasih, tetapi juga dalam kesetiaan. Ia setia pada perjanjiannya, setia kepada umatnya, dan tidak pernah gagal di dalam kasih-Nya. 1 Korintus 13 ayat 8 mengatakan kasih tidak berkesudahan. Kasih manusia bisa datang dan pergi dan sering mengecewakan, tetapi tidak demikian dengan kasih Allah. Kasih Allah tidak ada habisnya. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih yang tidak pernah gagal.
Kasih setia Allah telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut, supaya kita mengalami keselamatan dan hidup yang berkelimpahan. Ketika kita telah diampuni di dalam Kristus, kita memiliki masa depan. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada untuk kita saat ini dan akan ada untuk kita di masa yang akan datang, bahkan selama-lamanya. Harapan kita terletak kepada Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dan yang tidak pernah gagal. Amin. Saudara, apa pesan untuk kita melalui firman Tuhan pagi ini untuk dilakukan? Yang pertama, setialah berharap kepada Tuhan, sebab padanya ada kasih setia. Yang kedua, berjalanlah dalam perjanjian Allah, berpeganglah pada perjanjiannya. Dan yang ketiga, setialah dalam segala hal, sama seperti Allah senantiasa setia terhadap kita. Mari saya mengajak kita menutup renungan pagi ini dengan doa. Bapa di surga, kami memuji-Mu sebab Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan tercurah atas kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan membangun iman kami. Tolong kami untuk mendasarkan seluruh pengharapan kami di atas dasar firman-Mu. Kami percaya telah menerima pengampunan-Mu. Kami percaya telah menerima pertolongan-Mu dalam segala hal dalam pergumulan hidup kami. Kami berdoa kiranya kami mengalami terobosan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati kita.